Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu berpikir kritis dan keuntungan dari memiliki critical thinking. Maka dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai dasar dari critical thinking, yaitu argumen dan seberapa pentingnya argumen ini sebagai bagian dari proses berpikir kritis. Saya yakin ada banyak dari kita yang sering terlibat dalam sebuah percakapan, diskusi grup, atau bahkan bisnis meeting setiap harinya. Ketika kita terlibat di dalamnya, maka kita juga akan bertukar pendapat atau sesuatu yang sering kita sebut sebagai adu argumen. Nah, seringkali terjadi bahwa argumen yang kita sampaikan tidaklah berisi atau kita terlalu jadi emosional ketika menyampaikan pendapat, hingga kita lupa bahwa sebenarnya kita sedang bertukar pikiran dan ide, bukan meluapkan emosi kepada lawan bicara kita. Agar terhindar dari hal tersebut, untuk menjadikan percakapan atau meeting kita lebih efektif dan efisien, tentu kita perlu memahami bahwa kita harus mampu menyampaikan argumen kepada lawan bicara kita dengan baik dan secara sehat. Tapi, apa kita sebenarnya sudah memahami esensi dari argumen itu sendiri? Jadi, apa sih yang dimaksud dengan argumen? Menurut Cambridge Dictionary, argumen dapat diartikan sebagai proses dari bagaimana kita menjelaskan alasan dari mengapa kita mendukung atau menentang sesuatu. Tentu saja, alasan-alasan yang kita gunakan perlu didukung dengan bukti yang valid dan beralasan. Nah, alasan-alasan yang digunakan dalam argumen ini biasa kita sebut sebagai statement. Statement itu sendiri merupakan komponen yang membentuk sebuah argumen. Tapi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan statement sebagai komponen dari sebuah argumen? Statement dapat diartikan sebagai kalimat yang memiliki nilai benar atau salah. Jadi, selama sebuah kalimat bisa dibuktikan nilai benar atau salahnya, maka ia dapat kita kategorikan sebagai statement. Sebagai contoh sederhananya, ada kalimat, "Tadi pagi aku melihat ada seekor sapi terbang di langit." Kalimat ini bisa jadi benar jika memang seekor sapi bisa terbang. Namun, seperti yang kita tahu, sapi adalah hewan yang tidak memiliki sayap seperti burung, apalagi kemampuan untuk terbang di langit. Maka, kalimat tadi yang memiliki nilai salah dapat kita sebut sebagai statement. Karena kalimat tersebut memiliki nilai salah atau benar di dalamnya. Berikutnya, ada contoh kalimat, "Saya terlambat datang ke kantor karena saya bangun kesiangan." Kalimat ini bisa bernilai benar jika memang si saya bangun kesiangan sehingga menyebabkan dia datang terlambat ke kantor. Namun, jika si saya datang terlambat bukan karena dia bangun kesiangan, maka kalimat tersebut dapat bernilai salah. Di sini, kita bisa mengetahui bahwa kalimat tadi bisa kita kategorikan sebagai statement karena ada true or false value di dalamnya. Nah, ketika orang lain mencoba meyakinkan kita untuk jadi sependapat atau setuju dengan pendapat kita, maka mereka biasanya akan mengungkapkan apa yang ingin mereka sampaikan melalui statements, yang mana statements ini bisa memiliki nilai benar atau salah. Lalu, ketika seseorang memberikan statement dan mereka ingin kita untuk setuju dengan apa yang mereka lontarkan, mereka biasanya akan memberikan alasan-alasan pendukung yang dapat memperkuat statement yang mereka berikan di awal. Nah, alasan-alasan pendukung ini yang juga dinyatakan dalam bentuk statement atau biasa disebut sebagai a series of statements yang merupakan komponen dari apa yang sudah kita bahas di awal sebagai argumen. Setelah mengetahui bahwa statement merupakan komponen yang membentuk sebuah argumen, lalu apa fungsi statement di dalam argumen? Jadi, statements yang ada di dalam argumen ini bisa kita kelompokkan menjadi beberapa bagian. 1. Claim, 2. Reason, 3. Evidence, dan 4. Conclusion. Pertama, mari kita bahas tentang claim. Apa yang dimaksud dengan claim? Klaim merupakan statement yang digunakan untuk menyatakan apa yang perlu dipercayai atau tidak. Biasanya, klaim ini bersifat arguable, yang artinya bisa diperdebatkan kevalidannya. Sebagai contoh, ketika kamu berada di dalam kantor dan terlibat dalam sebuah diskusi dengan kolega kamu, di mana kalian sedang mereview sebuah report yang dikerjakan oleh kolega kamu yang lain, terdapat sebuah statement yang diucapkan oleh kolega kamu. Menurutku, Agus adalah orang yang paling hebat dalam mengerjakan proyek tipe ini. Dari statement tersebut,
kita bisa menganalisa apakah Agus benar-benar menjadi karyawan yang paling hebat dalam mengerjakan proyek yang dimaksud atau tidak. Karena statement tadi bisa jadi bernilai benar atau salah, tergantung dari apa saja alasan yang menjadikan Agus hebat dalam proyek tertentu. Oleh karena itu, statement di atas bisa kita kelompokkan menjadi sebuah klaim. Selain itu, klaim tadi juga memiliki potensi untuk diperdebatkan nilai benar dan salahnya lebih jauh lagi. Setelah klaim, ada reason. Reason merupakan statements yang digunakan untuk mendukung klaim agar klaim yang dinyatakan tidak hanya menjadi sekadar pernyataan tanpa ada supporting statements-nya yang berfungsi untuk menentukan kevalidan sebuah klaim. Jadi, dari contoh klaim, menurutku Agus adalah orang yang paling hebat dalam mengerjakan proyek tipe ini, kita bisa membuat supporting statements sebagai reason atau alasan dari kenapa kita membuat klaim tersebut dari pertanyaan-pertanyaan seperti apa saja hal yang membuat Agus jadi orang paling hebat dalam mengerjakan proyek tipe ini yang tidak dimiliki oleh orang lain. Lalu, bagaimana Agus menyelesaikan proyek-proyek terdahulu yang diberikan kepada dia? Bagaimana pendapat orang lain mengenai performa Agus ketika ia diminta untuk menyelesaikan proyek tipe ini dan tipe lainnya? Adakah perbedaan signifikan? Atau mengapa Agus hanya menjadi orang yang paling hebat dalam mengerjakan proyek tipe ini tapi tidak dengan proyek tipe lainnya? Dan masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk mendapatkan reason dari klaim yang dibuat. Jadi untuk menjawab klaim, kita perlu menanyakan kenapa sesuatu bisa terjadi dan dengan terus menanyakan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana, maka itu akan membantu kita untuk dapat memberikan reasons yang variatif dan dapat mendukung klaim yang sudah dibuat di awal. Yang ketiga, kita memiliki evidence atau bukti. Jadi, di dalam sebuah argumen, setelah kita memiliki klaim dan reasons, kita juga perlu memberikan evidence, yaitu sesuatu yang valid dan bisa dibuktikan nilainya untuk mendukung klaim dan reasons yang sudah ada sebelumnya. Untuk contoh klaim mengenai Agus tadi, kita sudah membahas reasons yang bisa kita gunakan. Lalu kita juga perlu memberikan evidence yang relevan seperti contoh berikut. Ternyata Agus memiliki kemampuan analisis yang mendetail ketika ia diminta untuk mengerjakan proyek tipe ini. Dan itu terbukti dari setiap laporan dan data yang ia sajikan di setiap meeting. Atau evidence lain yang bisa kita gunakan adalah, ternyata menurut kolega lainnya, Agus memang orang paling hebat dalam proyek tipe ini. Dilihat dari antusiasme yang melejit tinggi dan respon positif yang selalu diberikan klien terhadap hasil kerja Agus. Evidence atau bukti ini berfungsi untuk memperkuat klaim dan reasons agar argumen yang kita sampaikan mampu meyakinkan lawan bicara kita. Setelah kita memiliki klaim, reasons, dan evidence, kita dapat membuat conclusion atau kesimpulan dan implikasi dari argumen yang sudah kita sampaikan. Di dalam conclusion, kita dapat menyatakan bahwa berdasarkan semua alasan dan juga bukti yang disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa Agus memang orang paling hebat dalam mengerjakan proyek tipe ini. Dengan memberikan kesimpulan, kita membantu lawan bicara kita untuk memahami poin-poin dari argumen yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Jadi, bagaimana dengan pembahasan mengenai statement dan bagian-bagian dari sebuah argumen tadi? Apakah kamu sudah paham jika statement itu bagian yang fundamental dari sebuah argumen? Nah, kamu mulai bisa melatih diri untuk membuat argumen berdasarkan komponen-komponen yang tadi sudah kita bahas. Lalu di video selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa saja sih yang bisa dikategorikan sebagai statements dan mana yang bukan statement. Kemudian, bagaimana sih caranya kita membedakan mana yang termasuk good reasoning dan bad reasoning ketika kita mendengarkan argumen orang lain?